Hari ini aku mau makan siang. Tunggu. Makan siang aku hari ini adalah, coba tebak apa? BTW sambil makan siang aku juga sambil mau cerita-cerita gitu deh tentang yang kemarin atau apa gitu. Nanti aku mau cerita-cerita. Baru bangun ya kamu? Enggak baru bangun. Aku udah bangun dari tadi tapi ya gitu deh. Soalnya aku sendiri di rumah. Kan pada pulang kampung. Aku hari ini makan siang dengan nugget dan tofu. Kalian tahu tofu? Tofu itu tahu ya guys. Ini nge-lag. Ih, ada Kak Bom Bom. Hai Kak Bom Bom. Jadi kita mulai makan karena aku udah lapar banget. Aku bangun langsung masak ini nugget. Tapi nuggetnya gosong. Maaf ya guys, dadakan showroomnya. Karena aku suka showroom dadakan. Kadang tuh kalau showroom yang kayak udah diperkirain, kayak misalnya aku udah ngatur jadwal, kadang suka deg-degan sendiri. Misalnya aku ngatur jadwal dari tadi malam, aku bakal deg-degan sampai pagi, sampai showroomnya gitu. Oh iya, astagfirullah, aku lupa doa guys. Maaf ya. Nanti kalau udah selesai makan aku mau cerita-cerita tentang kemarin, pajama kemarin. Aku makan dulu ya. Sumpahnya nuggetnya gosong. Aku gak suka nugget gosong. Susah dikunyah. Siapa yang hari ini nonton Ramune? Aku mau nonton. Mau lihat Katasha sama Kananda. Semangat ya kalian. Capek nangis terus. Memang capek guys. Aku sumpah aku takut setiap dengar lagu Sakura itu, apa judulnya? Aduh lupa. Setiap dengar lagu Sakura itu bawaannya sedih aja gitu rasanya. Emang lagunya sedih banget sih. Sakura Kirinaro. Apalagi Zoji, iya bener banget sumpah. Aku ngerasa, sambil cerita aja deh. Aku ngerasa minggu ini aku lagi mendung banget, asik mendung. Kayak lagi mendung gitu loh, kayak Aizwan. Terus kayak di rumah juga nggak bareng keluarga gitu kan. Di rumah sendiri. Habis itu ditinggal teman-teman, aduh. Itu triple kill tuh. Iya aku pakai lipstick merah banget ya, maaf ya. Nanti lama-lama juga hilang masalahnya. Makanya terus kayak ada pengumuman, terus aku biasanya tuh kalau misalnya lagi sedih ceritanya ke mamaku kadang
kadang cerita ke mamaku terus kayak lagi nggak ada mamaku rasanya tuh tambah sedih gitu, kayak ada yang beda, feelnya di rumah juga beda gitu. Cerita ke Justin aja, Justin juga ikut pulang kampung. Maaf ya Sam, nggak fokus. RKJ suka lagu apa? Lagu di RKJ yang paling aku suka itu Marukyu sih. Marukyu sama M2 Sukarno Aidani. Aku nggak sendirian di rumah sih, ada kakakku juga, ada mbak juga. Ini ada Justin nonton. Emang kalian suka lagu apa di RKJ? Iya nggak sih? Shell udah PTS belum? Iya baru selesai. Nonton Live Show K3 nggak? Nonton sih kayaknya. Aku mau nonton Kananda sama Katasha, tapi nggak tahu kalau sempet atau enggak. Belum selesai. Apa sih Justin? Kenapa bisa deket sama Teti? Awalnya tuh pas Soluna kan kita kami. Terus tuh kayak pas latihan aku tuh blockingnya mirror sama dia gitu loh. Jadi kayak kita blockingnya sama, tapi kayak cuma beda kanan kiri doang gitu. Abis itu kayak aku nggak berani nanya dia awalnya. Aku nanya Azizi kayak, Zi ini gimana sih? Tapi itu tuh bukan gerakan Azizi. Terus kayak Katasha ngeliatin aja, kayak ngeliatin dia tuh kayak pengen bantu aku, tapi karena belum terlalu deket jadi kayak awkward gitu loh. Terus pas udah mulai konser, pas udah hari H-nya itu kayak mulai ngobrol nih. Terus pas dia ada pengumuman itu, sumpah aku sedih banget karena aku tuh sebenarnya pengen deket sama dia, pengen banget kita tuh saling kayak pengen deket, karena ya aku ngeliat dia orangnya kayak asik gitu loh kalau diajak bercanda. Ya udah, terus aku ngechat dia deh. Dan kenapa baru deket setelah kayak gini gitu? Gengsi, iya. Bisa akrab sama Nanda gimana? Kalau sama Kananda waktu itu aku pernah mau lagi Sonichi Bente. Pas Sonichi Bente itu sebenarnya aku pengen nonton sama Kananda, tapi kayak nggak ada tempat gitu kan, nggak ada tempat. Ya udah akhirnya kita nonton aja di atas. Kita nonton apa ya, Sebelum Iblis Menjemput atau apa gitu kan. Kita nonton itu, tapi aku tuh sama sekali nggak deket sama sekali, nggak pernah ngobrol sepatah kata pun sama Kananda. Abis itu kita nonton bareng,
jadi deket. Terus kita makan, setelah itu kita makan kayak di tempat resto Korea gitu kan. Abis itu langsung deket deh. Terus dulu tuh aku kalau cerita-cerita tentang JKT tuh ke Kananda gitu. Nontonnya bareng Kak Eli sama Kak Gita juga. Kalau ke Kak Vivi dulu sempat deket pas kayak masa, jadi tuh aku deketnya pas Kak Vivi lagi promosi Rhapsody. Jadi tuh kayak dia sibuk gitu kan, jadi kayak nggak punya waktu buat cerita. Dikit lagi selesai. Asal deket sama Kasin Hap nggak? Deket dong. Asal deket sama siapa aja di tim. Deket semua sih, hampir deket semua. Tapi yang sekarang lagi deket banget sama CJ sih. Bentar ya, bentar lagi makanannya habis dan aku mau cerita-cerita. Makan nugget sama tofu. Oh iya, sama Kak Freya juga deket, lupa aku. Kalau sama Kak Freya dari awal audisi aku udah deket gitu sih. Audisi, dari awal perkenalan Gen 9. Suapan terakhir, last bite. Yeay, abis. Saatnya makan. Minum. Sekarang jam berapa sih? Mulai show-nya tuh jam berapa sih? Jam 4 kan mulai show-nya. Udah, ini aku berarti jam 3 lewat berapa ya? Jam 3 kayaknya udahan. Iya, masa kan sekarang kan jam 13.45 tadi kan. Sekarang jam berapa sih? Sekarang kan jam 2, nanti jam selesainya. Gitu, paham tidak? Siapa nih yang nge-give? Kak Hazmi. Makasih, Kak. Bye, Ashel, aku mau tidur dulu. Wow, marshmallow-nya terbang. Kamu nonton di teater? Iya sih kayaknya. Emang kemerahan ya? Biasa aja. Bangun jam 4. Makasih Kak Ahmad Zainuri juga. Oke, aku mau cerita tentang yang apa namanya kemarin. Kalian mau denger nggak?
Kalian mau dengar cerita aku nggak? Ntar Ashel nggak mandi dong kayak Vex. Ya mandi lah, enak aja. Masa mau kayak Vex gak mandi? Siapa nih yang nge-give? Kak Rijal sama Kak Aat. Oke, jadi aku cerita dari mana ya? Aku bingung. Oh, jadi pas apa ya? Pas Hamin 1 itu kan kita sempet latihan gitu kan, kayak new ship, heavy rotation, terus apa after lane gitu. Terus aku tuh pas apa namanya, pas lagu after lane latihan, aku tuh sebenarnya udah mau nangis banget, kayak udah mau nangis banget, asik. Karena lirik after lane tuh sedih banget kan, terus centernya Cavani. Aku sebenarnya tuh deket banget sama Cavani sebenarnya, apalagi setelah backup tim T itu tuh aku makin tambah deket. Tapi bedanya aku jalan cerita sama dia, tapi kayak sedih banget sih Cavani. Terus itu kan centernya Cavani pas after lane. Aku pas latihan tuh udah bener-bener mau nangis, tapi kayak kalau misalnya aku sedih, nanti siapa yang nyemangatin mereka gitu kan, asik. Aku ngira gitu. Nah pas latihan Sakura apa ya namanya, pas lagi latihan Sakura, tiba-tiba aku sama Marsha tatap-tatapan gitu. Ih sumpah, pas lagi latihan aku tidur sama Marsha tatap-tatapan kan. Abis itu kita langsung nangis berdua, padahal tuh nggak ada yang nangis, kayak ya udah yang lain pada slow aja gitu kan. Tiba-tiba aku tatap-tatapan sama Marsha, nangis. Terus kayak yang lain nggak ada yang tahu tuh aku nangis, nggak ada yang tahu. Sakura temannya Naruto ya? Sakura istrinya nggak sih? Si cengeng. Iya makanya aku latihan nangis, pas gladi resik nangis, karena emang sesedih itu guys. Maksudnya kita tuh dari awal bareng-bareng gitu kan. Oh Hinata ya, aduh salah aku, maafin. Oh salah, Hinata Soyo, bukan Hinata Soyo. Hah? Gimana sih? Ya udah salah, ya udah kita lanjut ya. Abis itu pas apa namanya, pas hari H-nya aku tuh datang apa namanya, aku datang pertama. Enggak pertama sih, maksudnya aku datang lebih awal gitu dari teman-temanku yang lain. Aku udah aku udah kayak puas-puasin nangis gitu sih. Udah puas-puasin nangis biar kalau ketemu mereka tuh jadi bawaannya mau nangis kan. Tapi ya jangan nangis, pokoknya jangan nangis. Soalnya tuh apa namanya, aku sempat nulis surat juga kan buat mereka. Pas nulis surat itu dari hati banget, asik, so dari hati lu ya pokoknya gitulah guys. Apalagi sama Abel, aku tuh lagi deket-deketnya sama Abel. Terus pas latihan juga kayak sempet ngisengin Abel kan. Habis itu kalau kata Z jangan terlalu ketawa-tawa, nanti takutnya ada yang nangis gitu. Ngerti gak sih, kayak misalnya ada yang bercanda berlebihan, pasti nanti akhirnya tuh ada aja yang nangis walaupun apapun itu. Nah aku tuh sama Abel kan new ship ya, pas new ship tuh kayak gini kan, ada koreo yang kayak gini terus gini. Nah aku tuh kayak ngisengin Abel mulu, terus Abel yang kayak kita dorong-dorongan gitu. Ya pokoknya intinya seneng banget ya, sebelum show tuh kayak masih seneng banget. Aku masih ngerasa kalau misalnya aku tuh bakal sama mereka terus gitu. Aku belum kayak belum tersadar kalau misalnya ini tuh bener-bener hari terakhir sama akademi.
Abis itu Abel pas lagi pada baca surat, tiba-tiba Abel ngeliat ke aku, abis itu dia nangis. Dia bener-bener kayak gitu. Terus aku awalnya nggak pengen nangis kan, kayak nggak, jangan nangis gitu. Nangisnya tadi aja pas Shonichi, pas lagu Shonichi. Bahkan Boku no Sakura aku nggak nangis, aku udah asik. Ayo kuat, jangan sampai kelihatan cengeng gitu depan siapa kayak. Ini Marsha beneran. Iya, kenapa Marsha? Kenapa Marshaku? Gak mau cengeng apa emang gak sedih? Ih, Kak Boris nih kompor banget, sebel deh. Nah terus pas pada baca surat nih, pas udah pada masuk baca surat, itu sedihnya berasa banget. Karena ya gimana ya, mereka nulis surat itu tuh bener-bener dari hati, dan itu tuh udah disiapin dari nggak jauh-jauh hari sih. Maksudnya mereka udah mempersiapkan surat itu dengan mateng gitu. Dan bacanya, yang pas pada baca kan pada nangis ya. Terus Kak Feby, yang pertama Kak Feby lagi baca pertama Kak Feby kan. Abis itu wah, suratnya udah dimulainya dari Kak Feby gitu kan. Orang yang kayak aku tahu banget kayak perkembangan dia, asik perkembangan, kayak perjalanan dia, usaha dia tuh aku tahu banget. Surat siapa yang paling sedih? Semuanya sedih sih, semuanya sedih karena semuanya juga ada artinya semua. Pas mulai Kak Feby, aku sama Abi langsung lihat-lihatan, langsung nangis. Itu kedua kalinya aku lihat Abel nangis. Terus kan terakhir ditutupnya sama Puel lagi. Aduh, ditutupnya sama Puel. Terus Puel tuh bentar. Puel itu juga nulis surat buat aku gitu, maksudnya di luar yang ini. Dia kayak nulis surat gitu buat aku, terus dia kasih, tiba-tiba dia kayak ngantongin sesuatu kan. Terus kayak di tulisan Ashel gitu. Terus katanya nanti aja ya bacanya, dia ngomong gitu. Bacanya nanti aja ya kalau misalnya udah selesai show atau pas kapan gitu. Nah pas aku baca itu tuh isinya bener-bener sedih banget. Ada nggak ya suratnya? Boleh nggak ya dibacain? Bentar ya guys. Ini taruh bantal biar nggak kosong banget. I'm back. Nih, tiba-tiba ada tulisan kayak gini. Dia tiba-tiba ngantongin ini kan. Aku bilang, ini apa Puel? Itu surat buat kamu. Aku bacain dikit boleh gak ya? Boleh lah ya. Lihat deh, lucu banget. Asik, aku takutnya kalau baca ini nangis lagi. Tapi jangan deh, gak apa-apa. Nih, intinya gini tuh. Ada tulisan Puel, Ashel, terus tirus soalnya kamu tirus banget gitu kata dia. Abis itu gini, saya tidak bisa gambar. Lucu banget Puel. Ih galak banget lu baca gue out. Galak banget Kak Billy. Enggak, aku gak nangis lagi, aku udah nangis.
orang tuh harus apa ya, aku pernah baca di Twitter KGB, pokoknya semakin orang disakitin tuh semakin dewasa. Asik. Wow, ada disco dari Kak Hasmi. Pokoknya intinya gini ya, nggak intinya sih. Hai Ashel, hehe, sebenarnya nggak mau nulis gini, tapi nggak tahu juga. Terus dia ngomong, nggak tahu kenapa tiba-tiba kita deket dan sering cerita-cerita bareng. Dulu kita juga pernah teleponan sampai berjam-jam terus selesai karena aku ketahuan begadang sama mama. WK. Habis itu, jujur seneng banget bisa kenal sama kamu. Waktu pas audisi aku emang pengen banget temenan sama kamu tahu. WK. Soalnya pas audisi kamu kayak seru aja orangnya, haha. Akhirnya kesampaian bisa temenan sama cewek cakep. Puel lucu banget sih Puel. Waktu pengumuman yang aku dipanggil, jujur aku nggak mau. Skip. Banyak banget kenangan aku sama kamu, walau akhir-akhir ini kita beda kegiatan terus. Pokoknya aku bangga sama kamu yang dipilih untuk bertahan di JKT48. Jadi jangan sia-siakan, jangan dengerin kata orang, jangan overthinking juga. Kalau lagi stres jangan sakitin diri kamu. Aku siap dengerin cerita kamu. Doain aku ya Cel, biar aku sukses kayak kamu. Amin. Udah segitu aja pokoknya. Puel atau Zara sayang sama kamu. Begitu. Seru kan guys. Gitu guys. Terus aku juga nulis surat ke dia. aku tuh sering banget kalau misalnya di chat aku sering banget kayak nasehatin Puel yang panjang lebar kayak gini. Tapi Puel tuh jarang gitu loh. Puel jarang, dan ini tuh pertama kalinya dia nulis surat panjang ke aku. Ini pertama kali dia nulis surat yang aduh. Ini pertama kali dia nulis surat panjang buat aku. Asal kalau kamu nangis kata Zi matanya kayak kodok. Iya, aku pas Puel ngasih ini aku langsung meluk dia. Dia lagi cuci muka, mukanya masih penuh sabun semua. Iya, mukanya tuh masih penuh sabun semua kan si Puel. Abis aku langsung peluk gitu. Tapi nggak apa-apa, aku masih bisa ketemu Puel dimanapun kapanpun, tapi bukan di JKT. Iya, nanti aku udah lama banget nggak showroom sama Puel, tau nggak? Aku jujur, aku tuh setiap baca fan letter atau kayak ada orang yang kayak nasehatin aku, itu aku pasti nangis karena aku tahu mereka nulis kayak ngeluangin waktu buat nulis itu tuh juga menurut aku suatu apa ya, harus diapresiasi gitu. Kalian tahu kan Kak Abiza Gen 10 sama Olive sama Puel, mereka tuh sering banget kayak nasehatin aku kayak jangan sedih, jangan overthinking, jangan gitu-gitu. Itu mereka ngomong gitu aja langsung ini loh, langsung kayak aduh sedih banget. Kok mereka kok bisa ada orang seperhatian itu sama aku. Ya makanya iya, pokoknya mereka tuh orang yang kayak bikin aku semangat hidup gitu. Asik.
kalian juga, apalagi kalau misalnya kalian tahu aku sedih terus kalian langsung nyemangatin aku di DM, aduh sedih banget sih. Tapi nggak apa-apa, sekarang mulai tanggal 14 dan kedepannya aku nggak mau sedih-sedih lagi. Oh iya, apa namanya? Apa ya, aku lupa ngomong apa. Ayo guys, semangat. Tanggal 16 harus semangat. 14 dan seterusnya. 15 ya? Apa sih, tanggal berapa sih? Selesai sensor aku tuh jam berapa? Tanggal berapa sih? Tanggal 14 ya? Berarti tanggal 15, 16, 17 dan seterusnya harus menjadi orang yang lebih kuat lagi. Asik. Iya betul, sedih lah, tapi jangan berlarut-larut. Asyil suka ngomong asik ya, maksudnya oke, asik gitu. 30 hari lagi puasa, emang iya ya? Emang seneng banget. Iya, aku kangen banget suasana puasa, ya gak sih? Emang tanggal berapa sih puasa? Maaf ya kalau misalnya apa namanya, aku kalau ngeliat ini deket banget. Maret 30 atau April? 60 hari lagi aku lebaran ke rumah Asyil. Kocak. Gak sabar Sonichi taraweh. Taraweh tuh ramenya tuh hari pertama doang. Hari pertama, kedua, ketiga rame tuh, penuh sampai ada yang di luar gitu kan. Sampai kalau khotbah, apa sih namanya, khotbah bukan sih? Iya nih, hari taraweh tuh ramenya hari pertama, kedua, ketiga, keempat, sama hari terakhir. Sensor aku baru rame lagi nanti, sensor aku taraweh. Enggak, tapi dulu aku kalau kayak yang pas masih SD gitu, taraweh, kalau apa namanya Pak Ustadznya yang mimpin itu lagi khotbah gitu, aku main dulu ke lapangan, main bola dulu. Nanti kalau misalnya udah mulai apa namanya, witir ya, apa sih namanya, witir bukan sih, baru masuk lagi. Dulu juga kalau misalnya sama apa namanya, sama guru ngajiku dikasih buku absen gitu. Tahu nggak sih guys, buku absen yang buat sholat, yang suruh minta tanda tangan imamnya hari itu. Dulu, sumpah dulu aku pas SD tuh bandel banget. Aku jarang taraweh, tapi aku ini buku Ramadannya diisi semua. Terus minta tanda tangan orang tua kan. Ya aku mah slow aja, checklist. Terus yang nginep, apa yang namanya yang nginep? Nanti kan dikumpulin ya ke guru ngaji. Ya guru ngajinya mah imam hari itu, jadi ya dia tahu kan, jadi nggak bisa tuh bohong-bohong.
Ngerti nggak? Jadi tuh dulu guru ngaji di komplek aku biasanya suka ngimamin di masjid taraweh. Jadi ketahuan kalau bohong. Ya Allah. Dulu juga ibu-ibu komplek, tahu gak sih kan kalau ibu-ibu komplek suka rese gitu ya. Orang tuh habis taraweh pengen main kan, yang ngerti gak sih, anak kecil jarang boleh main keluar. Kayak anak kecil jarang boleh main keluar, boleh keluarnya pas lagi taraweh doang. Nah ibu-ibunya tuh suka kayak sini dulu, sini nak, tadarus dulu nak. Kayak aduh ini kan mau main gitu, udah nyiapin petasan, udah nyiapin bola-bola air kan, tahu kan bola-bola air itu. Sini ayo baca dulu 10 ayat dulu. Ya udah keburu malam ini mah, udah keburu disuruh pulang. Terus aku nggak ngerti banget dulu. Setelah puasa kita masih sempatnya main polmal siang-siang kan. Kalau ini puasa, kalau matahari puasa tuh panas banget ya. Asep kok Asep ya kan, kalau misalnya matahari yang terik banget gitu, kita masih sempatnya main polmal. Polmal itu tuh polisi maling. Jadi ada yang jadi polisi, ada yang jadi maling. Terus biasanya polisi itu tuh yang jaga ininya gitu, yang nangkepin malingnya, ngumpet. Biasanya kalau lagi ini apa yang nginep di masjid sih namanya guys? Ya pokoknya gitulah. Nggak ngerti banget, orang mah sholat ngaji gitu kan. Dulu kalau misalnya gak main polmal itu tuh di ini kayak dimusuhin gitu, nggak seru lu gitu, nggak seru. Masa yang lain pada main nggak ikutan. Itikaf, iya kalau lagi itikaf itu tuh di masjid. Kita itikaf tuh bukan apa gitu, bukan apa namanya, kita itikaf bukan buat kayak ini apa sih namanya, kok aku lupa sih, bukan kayak buat tadarus atau enggak apa gitulah, pokoknya lupa aku mau ngomong apa. Kita malah ini, kita main benteng di dalam masjid. Ya Allah, astagfirullah. Iya, main sarung juga. Main sarung biasanya yang anak-anak cowok tuh, yang udah gede tapi. Jadi tuh guru ngaji aku yang cowok itu tuh asik banget. Jadi kalau misalnya kayak gitu ya dia slow aja sih. Malah dia biasanya ikutan main. Terus main ini juga, apa namanya, werewolf tapi pakai kartu. Dulu namanya bukan werewolf, namanya apa ya? Dulu namanya apa sih guys? Kamu ada mabit nggak? Iya dulu ada itu. Aduh itu malas banget. Bener-bener 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam itu tuh subuh. Tapi kalau mabit ini pas di madrasah ya, bukan yang kayak acara komplek gitu. Dari subuh bangun, tadarus, sholat malam, habis itu paginya itu udah ngapain lah, acara, terus harus bikin kreasi, harus tampil setiap kelas. Terus tuh ngerti kan, di aula tuh panasnya panas banget. Mabitnya kayak nginep gitu loh dari sekolah. Kamu lulusan madrasah, aku nggak percaya. Iya emang kagak ada yang percaya juga. Ibuku juga nggak percaya masukin anaknya ke madrasah. Iya panas banget kan, kayak dikumpulin di aula. Terus kayak yang ini loh, apa tuh yang nangis gitu. Misalnya kayak, bayangkan jika sampai rumah ibumu sudah tidak ada, gitu-gituin kan. Ya nangis ya, dulu kan ikut aja nangis, yang lain nangis, nangis. Padahal kan aku gini, aku tidur, sumpah ini parah banget, jangan dicontoh. Pak Ustadz lagi kayak cerita, bayangkan gini temanmu gitu kan. Yang lain pada nangis, aku gini, aku tidur guys.
tidur. Bener-bener ya udahlah, kayak ya udah isinya sama. Soalnya aku dari SD emang di sekolah Islam kan, setiap tahun tuh ada, jadi kayak bosen, kayak ngapain setiap tahun juga denger. Masa lagi puasa nangis kan nggak boleh, puasa nangis kan. Jadi tuh ini punggung temenku. Jadi tuh waktu itu kalau nggak salah ceritanya tentang kayak orang tua sama teman, kayak tentang pertemanan akan lulus gitu kan. Enggak sih, itu belum mau lulus, kelas 6. Iya bener mau lulus. Aku begini sendiri tidur dong. Ternyata temanku yang aku punggungin dia juga tidur. Jadi nggak apa-apa. Temanku yang aku punggungin ternyata juga tidur. Tunggu. Temenku yang aku punggungin juga tidur, jadi ya udahlah nggak apa-apa, dimarahinnya bareng gitu. Tapi ternyata nggak dimarahin. Ternyata tuh yang nangis tuh kayak paling cuma ada dari 300 orang yang nangis tuh kayak paling cuma ada 60 orang. Terus pas aku balik ke kamar, kan aku sekamar berempat ya gini. Tadi lu denger nggak? Kan suruh apa namanya? Suruh ringkas ulang apa yang diomongin gitu. Tadi lu denger nggak? Enggak, gue tidur. Iya sama, kita berempat tidur, jadi nggak tahu mau nyontek siapa kan. Nah akhirnya ada nih satu temenku yang pinter, yang pinter lah pokoknya, yang bisa dijadiin ini, yang bisa dijadiin kalkulator berjalan gitu ya, kalau misalnya bahasanya. Habis itu ditanya, ini tadi gue bahas apa, salin dong. Ya tau nggak, yang dibedain tuh kayak yang jadi YG gitu, parah banget emang. Atau enggak ada kata-katanya yang diilangin tapi tetap nyalin. Tapi seru sih guys, sangat seru. Tumbal. Bukan tumbal juga. Iya, padahal ceritanya tuh gitu-gitu aja, tapi tetap aja kalau salah. Pernah juga nih baca kayak dongeng, bukan dongeng, maksudnya kayak cerita tentang di buku dongeng gitu kan, dibacain, disuruh sama persis sama yang gurunya ngomong. Ih, kocak dah. Terus tuh kalau nginep-nginep gitu tuh ada aja dramanya, ya nggak sih? Dulu juga siapa yang pernah ikut OSIS? Kalian ada yang pernah ikut OSIS nggak? Dikira otaknya bluetooth apa? Aduh. Kalau nggak salah dongengnya tentang sholat Jumat. Terus disuruh salin di buku tulis dengan kata-kata yang sama. Kan kalau misalnya, ya kalau gini masih mending deh, coba diringkas alurnya apa tadi, apa namanya, apa tadi yang udah diceritain, coba diceritain ulang pakai bahasa sendiri. Ini masih mending, itu masih mending banget. Ini sampai kata-katanya harus sama. Ormas apa? Aku nggak lagi ikut OSIS. OSIS tuh jadi ini, kesayangan guru tapi musuh murid-murid. Bercanda ya. Tapi emang ada OSIS yang baik gitu kan, ada OSIS yang caper. bercanda ya guys, ampun, aku takut diserang. Tapi dulu aku ikut OSIS, maksudnya kayak dulu aku juga anak OSIS. Slow. Terus kalau lagi ada acara sekolah, jadi ini dah, jadi gitu dah. Enak OSIS bisa cabut. Emang iya ya? Aku sih nggak pernah kerja, jadi nggak tahu, nggak deng. Aku ikutnya Alsa. Wow. Aduh,
bercanda guys, ya Allah takut deh. Tapi aku keluar kan, aku udah nggak mau ini. Soalnya dulu aku ikut ekskul Saman, yang itu capek banget, capek fisik dan mental juga. Kalau Saman tuh capek fisik dan mental, terus OSIS juga capek pasti kan. Dan itu tuh aku kelas 7 atau 8 lagi rajin-rajinnya. Enggak, aku nggak ikut pramuka. Capek pasti. Kasian. Dan terus aku masuk ini kan, masuk Cheers. Jadi aku udah, setelah aku Cheers, aku keluar dari kayak organisasi di sekolah gitu. Sekarang nggak rajin sih, tapi nggak serajin dulu. Iya, enggak guys, bercanda doang yang tadi. Sekarang aku di SMA ikut ekskul PMR. Aku ikut ekskul PMR sekarang. Ya walaupun jarang masuk kelasnya, tapi yang ngerti lah sedikit-sedikit. Enak aja biar nggak upacara. Justru kalau misalnya PMR, kalau lagi ada acara sekolah gitu, dia nggak boleh duduk. PMR tuh nggak boleh duduk. Terus dulu teman-temanku yang PMR tuh seru banget gitu. PMR upacara paling sibuk. Ih, tahu gak sih? temenku tuh ada yang pernah pura-pura pingsan kan. Ini mah cerita aja, jangan dicontoh. Temenku ada yang pura-pura pingsan, terus aku ikutan gotong, padahal aku ya gitulah. Ya aku tahu lah. Ya pura-pura aku padahal itu belum jadi PMR waktu itu. Aku ikutan ke UKS. Dia pura-pura pingsan, dia sakit beneran setelah itu. Makanya karma tuh selalu ada, jangan deh bohong-bohong, kena batunya kan. Terus pas dia setelah pingsan yang kayak wow gitu kan, panas beneran. Badannya panas beneran, ya aku mau ketawa aja lah, syukurin lu gitu. Terus tuh dulu di UKS kayak ada penjaganya yang baik hari apa, jadi tahu nih peletakannya kapan harus sakit gitu. Ya Allah, disko di UKS, astagfirullah. Sekarang jam berapa sih? Seriusan, pokoknya yang gak enak tuh ada hari Kamis. Kayaknya aku udah pernah cerita deh, kalau nggak salah sih aku udah pernah cerita. Pokoknya jangan pernah sakit di hari Kamis. Nota gitu, jangan sakit di hari Kamis. 2:30. Udah mau sejam ya? Iya, Kamis itu ada fisika. Ada fisika sama pelajaran Al-Quran hadis. Kadang tuh, aku pernah ya, aku lagi sakit beneran. Terus karena teman-temanku tuh suka pura-pura sakit, ya jadi aku ikut tumbak, kayak kena ini impasnya gitu. Dulu aku duduk paling depan, kalian percaya nggak? Dulu aku duduk paling depan, plek depan meja guru. Nggak tahu sih itu sengaja ditaruh begitu apa gimana. Itu benar-benar aku taruh depan meja guru. Aku lagi sakit, beneran sakit, tapi teman sebelahku tuh suka pura-pura sakit. Ya pokoknya ya kena lah imbasnya gitu kan. Terus pernah aku sekali lagi sakit banget,
pelajaran MTK tuh. Aku suka banget pelajaran MTK. Aku sakit. Nah, gurunya kayak biasanya suka ini lah, ayo Asyil kerjain di depan biar teman-teman yang ngerti. Dulu biasa anak pinter gitu dulu. Tapi habis itu udah aku kerjain, aku gini, Pak, kayak saya pusing deh Pak, panas gitu. Enggak, kamu pasti mau nemenin dia kan. Pasti kamu biar ada yang nemenin kan. Ya udahlah guys, untung temenku kayak, enggak Pak, ini beneran sakit. Kamu mah bohongan, ini temen kamu kan suka ini. Ya kan temen saya Pak, temen saya ini emang suka cabut nih. Terus dia tuh ya dia tahu aku sakit, yang memanfaatkan keadaan dong gini, ayo Syel, aku antar ke UKS. Gimik dasar. Terus gini, ya udah sana kamu ke UKS. Asik. Itu hari Senin, aku ingat banget. Seru banget ya cerita-cerita saat sekolah masih normal. Aku sih ya jarang cabut, jarang banget, anak baik-baik. Dulu ini lucu. Dulu pas SD di UKS sekolahku tuh dingin dan ada TV-nya tuh ada YouTube-nya. Kalian tahu gak sih TV yang ada YouTube-nya? Iya, di pas SD tuh ada itu, sumpah. Dan itu tuh sampingan sama perpus. Jadi tuh kayak ini perpus, pintu UKS. Ya gimana orang gak betah? Kan? Aku inget banget. Jangan deh. Ini tidak patut untuk dicontoh. Ya intinya aku sama temen aku langsung sakit berempat. Bayangin, TV baru dipasang langsung pura-pura sakit berempat. Ya gimana orang bisa percaya gitu kan? Langsung berempat sakit. Terus gini, Bu, saya pusing ini, kayaknya saya ketularan dia deh. Itu masih SD kelas 6. Bu, saya ketularan dia deh. Oh yaudah, ya guru SD kan santuy-santuy gitu kan. Nah, yang ngerese tuh penjaga ininya, perpusnya. Penjaga UKS sih santuy. Terus ya udah, enggak Pak, saya sakit beneran. Dulu kan kalau SD tuh zaman-zamannya Korea, maksudnya kayak zaman-zamannya Korea tuh lagi ini banget kan. Kita play aja udah, santuy aja. Tapi ya masa kayak itu tuh baru hari itu banget dipasang, langsung ada sakit 4 orang. Dan itu tuh 4-4nya tuh teman-teman aku semua. Terus terus kalau misalnya di sekolah aku dulu perpusnya dingin, UKS-nya enak. Sampai karena ada yang keseringan, ruang UKS dipindahin ke samping aula yang panas banget, samping ruang kepala sekolah. Sumpah itu parah banget. Mungkin karena, maafin ya teman-teman SD ku, mungkin dipindahin ke aku dan teman-temanku. Dan itu tuh dulu sampai guru-guru gini, ini bukan guru, OB-nya sampai ngomong gini, itu dulu bekas rumah sakit loh. Ini sekolah ini dulu bekas rumah sakit, rumah UKS-nya bekas kamar mayat. Jangan ke UKS. OB-nya rese kan, tapi nggak apa-apa Pak. Ya, namanya anak SD gitu kan. Anak SD digituin ya kayak nggak mau, nggak jadi sakit. Lucu banget sih SD. Pengen balik lagi. Rumah sakit tua, betul. Nggak jadi sakit, bayangin. Maaf ya teman-teman SD ku, karena aku dan teman-temanku yang gak bisa diajak kerja sama ini, jadinya UKS-nya
dipindahin ke samping ruang capsek. Dulu kalau SD aku masuk pramuka. Apa namanya pramuka yang tim ini? Apa sih? Apa ya nama pramuka ya? Tim apa gitu yang kayak pasukannya apa ya? Bukan regu. Yang tim yang bagusnya gitu. Bukan. Pasuka ya? Apa sih? Iya gak sih pasuka? Dulu pas camping juga suka ada jurik malam. Coconut Club. Iya dulu tuh kalau camping itu aku udah pernah camping 4 kali. Terus jadi yang ketua regu, yang bawa-bawa tongkat. Julid malam. Abis itu udah aku ketua kan, jadi yang suruh jalan duluan, apa duluan. Ya kan aku kan dulu menye-menye gitu kan, pas SD tuh menye-menye banget, yang kalau sama teman-teman gak mau. Dan itu masih SD disuruh julid malam ya gimana nggak takut guys, gimana nggak takut. Ya udah akhirnya aku sama teman-temanku nangis, terus nggak jadi. Cuma tim kita doang yang nggak jadi. Ya Allah, siapa sih ketua lagunya? Bisa dimarahin. Delil tumbal. Ya gimana, aku di situ tuh tim pertama, ya belum tahu gitu kan, kecuali kalau misalnya tim kedua gitu bisa dengar cerita dari tim yang pertama kan. Ini aku tim pertama, terus isinya cewek semua, jadi ketuanya. Jadi ketua regu. Aduh. Terus kan kalau kakak-kakak pramuka tuh yang kayak serem gitu ya. Itu ketua tuh bukan aku mencalonkan jadi ketua, itu sesuai abjad. Adzana, aduh rasanya. Aku tuh kalau ujian juga selalu di depan guys, namaku Adzana, jadi selalu di depan, selalu paling deket guru. Kalau nggak absen 1, 2 ya 3. Bener banget, nggak adil. Ketua regu biasa absen pertama, iya benar. Terus dulu juga suka berebutan nama bunga atau nama hewan. Misalnya nih, nama-nama yang bagus kayak melati, mawar, itu yang paling gampang tuh udah. Sisanya tuh harus nyari lagi apa nih yang cocok buat pramuka. Aku melati kan kalau nggak salah, iya nggak sih? Anggrek juga melati. Terus ada yang namanya mau melati juga, ya berantem. Iya, sebagai ketua regu yang baik, asik, harus mempertahankan nama regu gitu. Sampai berantem itu anak SD, ya Allah, dorong-dorongan. Ingat banget berantem anak SD kayak, kamu ngambil nama aku duluan pakai ini. Enggak, itu melati nama kelompok aku udah ini. Yaudah ya biasalah, aku yang dapat kelompok melati. Maaf ya friends. Enggak, aku nggak pernah. Pernah deh. Nggak tahu deh pernah atau nggak jadi. Kalian bangga nggak sama aku karena aku bisa berhasil memperebutkan regu melati.
tambahin huruf aja, misalnya Melati A sama Melati B. Awalnya mau begitu, tapi ya tidak bisa. Aku nggak mau. Melati tuh, lagu Melati tuh punya tim aku, nggak bisa begitu. Ah. Kalian ada yang ikut pramuka juga nggak sih? Terus kalau pramuka, kalau SD ya maksudnya misalnya outbound gitu, nggak outbound sih, kebagusan namanya outbound. Ya misalnya kayak lagi di ini nih, suruh apa gitu. SD masih gampang lah, jalan jongkok doang sama kena lumpur biasa lah. SMP nih mulai kejam. Ya jalan di lumpur biasa. Yang cewek-cewek pada geli. Aku takutnya sama ini jurik malam takut. Kalau mau lumpur gitu ya biasa lah. Pas SMP nih. Pas SMP aku kelas 7 atau 8 gitu. Kelas 7 kalau nggak salah. Itu tuh seregunya, satu tendanya sama sahabat-sahabat aku. Padahal itu tuh bukan kita yang minta. Gimana ya? Itu kita yang minta. Tapi tiba-tiba ya gitu lah, mungkin gurunya pengertian. Itu untuk aku sama teman-teman yang aku benar-benar deket gitu loh. Itu tuh dulu sampai suruh apalah, aku lupa sih, tapi pokoknya itu parah banget. Tapi seru, aku pengen balik lagi ke masa-masa itu. Terus dulu juga ada kayak ekskul, apa ya namanya ya, kayak tampil semua ekskul gitu. Gak tidur kan, iya dulu tuh gak tidur sampai tendanya dicekin satu-satu sama guru. Ini kenapa belum tidur, kita malah dengerin lagu kenceng banget lagi. Masa SMA pramuka iya sih kayaknya. Aku SD ikut science club sama teater. Asik. Kalian tahu teater? Yang suka drama-drama itu loh, asik. Tapi aku keluar teater karena aku lebih suka science club. Science club tuh seru banget, yang kayak eksperimen, terus kayak ya bikin apa gitu, seru banget kan, kayak kir. Science club itu tuh bahasa Inggrisnya gitu. Bahasa Indonesianya kir. Abis itu aku SMP ikut saman. Aku udah gak kuat saman itu, pokoknya gitulah saman ya. Habis itu keluar saman, aku nggak ekskul sampai kelas 9. Aku nggak ekskul sampai kelas 9. Terus setelah itu SMA ikut PMR. Sebenarnya aku pengen ikut kir lagi, tapi males, banyak lomba. Terus kir SD, SMP itu beda kayak kir SMA. Kir SMA tuh yang bener-bener wah science sih, wah nggak kuat lah pokoknya. Jadi aku ikut PMR yang terus kayak PMR ada bahasanya yang suruh hafal, apa namanya, pandu ya, pandu bukan sih namanya. Pandu kan nama orang ya. Iya betul nggak sih, yang buat ngangkat orang namanya pandu kan, atau apa sih ya gitulah. Tandu kok pandu. Salah, pandu mah nama orang. Maafin aku, salah sebut ya.
Iya, aku dapet di PMR, aku dapet situ. Salah. Di PMR aku bagian situ kan, yang kayak ngangkat-ngangkat orang itu. Terus ada pelajarannya juga. Jadi terus di setiap PMR tuh kayak ada pembagiannya. Terus nanti di setiap tempatnya itu kayak ada tugasnya masing-masing. Tapi sebenarnya aku pengen ikut Saman sih, Saman di SMA, tapi takut juga nanti terulang lagi seperti di SMP. Kok nggak yang bagian bikin teh aja, Cil? Ya pengennya begitu sih. Masuk SMA lewat jalur apa? Jalur apa itu ya? Jalur yang nilai? Gimana sih maksudnya jalur? Jalur apa? Oh, maksudnya japres atau gitu. Cel, udah jam segini weh. Emang kan jam berapa? Jam pokoknya pas jam 3 berapa tadi? Enak aja Kak Boris ngomong sembarangan. Apa sih namanya, jalur apa sih? Aku lupa nama jalurnya. PPDB, iya PPDB. Ya kan betul PPDB. Emang Kak Fauzi itu sangat membantu sekali. Oh, jalur zonasi begitu gitu. Oh. Japres. Ya pokoknya yang masuk lewat nilai lah. Ini dari siapa nih? Dari Kak Yusnita Roshani. Ih, lucu banget. Landak. Dulu tuh aku kan sekolah Islam madrasah gitu kan. Terus apa namanya? Ih enggak, jalur zonasi nggak pakai nilai. Yang umur juga nggak pakai nilai. So tau deh Kak Boris. Acel mau jalur corona, enggak dong, enak aja. Tapi emang iya sih, karena nggak ada UN kan. Jadi nilainya diakumulasi. Iya bener. Kalau jalur zonasi tuh sesuai RW RT RW. Ada yang jalur umur. Itu jalur zonasi juga kan. Oh, kalau zonasi itu tuh ada dua. Satu yang apa sih, lupa deh. Iya, jalur sedapatnya, pokoknya negeri lah. Tapi seriusan ya guys, aku tuh salah satu lulus yang enak banget gitu. Tapi aku kasihannya sama kakakku, dia tuh pengen banget kayak ada apa ya gitu deh. Dia kan kalau misalnya SNM ya, SNMPTN bukan sih namanya. Kakakku tuh kelas 10-nya dia biasa aja. Dia tuh baru kayak ambis banget tuh di kelas 11 sama 12. Jadi tuh nilainya diakumulasi, terus dia jadi kayak nyesel gitu loh. Dia nyesel, aduh kenapa gak dari kelas 1. Sama kayak aku juga gitu. Kelas bedanya kalau aku jelek terus ya. Bedanya sama dia, aku gak ada ambis-ambisnya. Tapi karena pelajaran SMP, jadi kan aku sama kakakku satu SMP. Jadi buku-buku dia tuh dikasih ke aku. Nah aku tuh tipe orang yang kebut malam. Kalau kakakku nggak bisa begitu.
Kalau kakakku tuh yang harus dari seminggunya udah harus ngafalin. Kalau aku nggak bisa. Ya Susan, kakakku emang pintar banget. Dia ranking 1 seangkatan, asik. Makasih nama rasa giftnya. Jadi dulu nih, ya aku mau lagi baik-baikin kakakku. Kakakku pas SMP itu tuh UN-nya paling tinggi seangkatan. Dan aku masuk SMP. Ini nyesek sih, kakakku tuh dulu peringkat 1 UN NEM tertinggi di SMP. Terus aku masuk di SMP yang sama dengan kelakuan yang begini, ya guru shock gini, oh kamu adanya ini. Ya gimana ya bu, ya emang beda nasib gitu sama kakak saya. Udah kagak usah disebut ya. Dulu Nasya tuh berprestasi banget loh, akademik non akademik. Wah kalau dia, bahkan orang tua aku sendiri nggak pernah begini. Itu kan kesebut nama kakakku. Bahkan orang tua aku aja tuh kayak nggak pernah gitu. Aku kan anak saman juga kan. Dulu kakak kamu tuh berprestasi akademik non akademik, kamu juga harus begitu ya nak, gitu kata mereka. Terus sekarang aku masuk, terus kayak guru-guru kaget, ini beneran adanya itu yang lulusan terbaik itu. Tapi kakakku kelas 7-nya juga ini gak ngerti sama sekali, maksudnya kayak rankingnya belakang terus. Jadi kalian yang masih gagal tenang guys, semua tuh ada waktunya, asik. Kakakku emang kelas 7 tuh biasa aja, bener-bener ranking 20-an. Tapi kelas 8, kelas 9 dia tahu diri, asik. Dia tahu diri, maksudnya dia kan anak pertama juga ya. Dia anak pertama juga, jadi harus punya tanggung jawab gitu loh. Desin sesekolah, SD-nya sesekolah tapi SMP. Nah Justin, untung alhamdulillah wa syukurillah, Justin tuh masih ada Justin nih, temen barbar gitu. Jadi ya yang dibanding-bandingin gak cuma sendiri doang, ada Justin selalu lah. Kakakku tuh emang ambis banget. Terus tuh kayak orang-orang kaget, ini adanya, ini beneran adanya. Ya kan cara orang tuh beda-beda kan guys. Aku tuh kebut malam atau enggak kayak beberapa jam sebelum ujian, aku baru tuh ngafalin, kayak misalnya rumus-rumus gitu, aku baru ngafalin. Nah itu tuh masuk. Tapi maksudnya aku nggak sebodoh itu guys, aku masih dapet ranking alhamdulillah. Tapi maksudnya nggak sebodoh itu. Tapi ya emang ekspektasi orang tuh terlalu tinggi sama aku, karena ya sebelumnya kakakku udah pinter gitu kan. Aku mau pasin 1,5 jam, nggak apa-apa kan? Siapa nanti yang mau nonton juga ya? Aku mau nonton banget Kak Tasya. 40 juga ranking, ya maksudnya 10 besar gitu kan. Tapi aku satu kelas cuma 30 orang, 29 gitu lah. Iya bener, tiap orang tuh ada kurang dan lebihnya. Asik frontline. BTW kalian mau tahu nggak, aku kemarin aku tugasnya udah selesai semua. Aku udah selesai semua. Aku
Kelasku 30 anak, aku ranking 31. Wow. Hebat sekali. Sebenarnya aku tuh SMA gini, wah harus bisa lebih ambis. Ini kan udah udah susah masuk SMA tuh. Aku ini masuk SMA tuh susah banget, nggak instan gitu. Kan kalau dulu aku swasta kan, jadi tuh ya tes doang kan. Sekarang tuh emang susah banget, apalagi lagi corona, jadi masuk sekolah tuh susah banget, dan aku tuh nggak mau kayak nyanyain kesempatan asik. Tapi tuh makin kesini, waduh kok susah banget ya ngimbanginnya. Tapi kalau kata guruku, kemarin aku sempet ngobrol sama guruku, kalau dilakuinnya pakai hati itu pasti bisa, nak. Asik, nak. Kalau dilakuin pakai hati pasti bisa, nak. Kamu pasti bisa ngimbangin sekolah dan kegiatan kamu di luar. Untung guru BK aku tuh baik banget. Maksudnya aku lagi dapat guru BK yang baik gitu. Dan akhirnya sekarang jam berapa sih? Sebentar lagi. Gimana mau pakai hati kalau nggak minat? Makanya gini, guruku tuh kayak suka kayak ngenteng-ngentengan gitu loh, bilang, enggak kok nak, ini tugasnya gampang kok, tidak sesulit itu kok, coba minta bantuan kakak kamu atau minta bantuan orang tua, tanya temen juga boleh. Baik banget guru BK-nya. Imbangi sekolah besar. 16:15 lewat 2. Oke. Cel, kenapa Kananai? Gak apa-apa, terbang juga nyampe ke FX, tenang guys. Iya, terus aku bilang, tapi kalau saya nggak bisa gimana bu? Bisa kok nak, ayo dicicil tugasnya, nggak apa-apa. Ada 140 tugas tuh nggak. Dalam hatiku, ya Allah 140 tugas banyak itu bu. Aku showroom sampai jam 5:15 ya. 15:15. Minta jokin temen. Kak Boris, joki dikit banget, cuma 140. Enak aja ya. Itu banyak banget. Dan itu dilakukannya 2 minggu atau seminggu, aku lupa. Tapi aku udah nyicil. Tapi aku juga minta bantuin temanku. Pernah disuruh joget-jogetin gak sama guru? Ih pernah, kenapa sih? Guru-guru tuh gitu. Begini, coba gimana? I want you, I need you. Guruku sering banget gitu, tapi pas SMP ya. Tapi untung aku senengnya tuh kalau di swasta, kalau di madrasah aku dulu, guru-gurunya support aku di JKT gitu. Kayak aku suka izin kan kalau PM. Terus kayak sama gurunya dibolehin, tapi tetap dikerjain. Kalian tahu kan buku apa tuh namanya, buku yang UN itu, terus kayak sama bu gurunya dibilang, ya udah tapi dikerjain ya nak, itu hari ini 20. Jadi itu biasanya kalau misalnya lagi PM itu tuh ada 20 tugas, 20 soal gitu, dan setiap harinya kayak ada MTK, IPA gitu-gitu kan. Terus aku sering banget izin PM. Dan kalian tahu kelas PM aku tuh, aku gimana ya, aku ngerasa terlalu terlalu menyanyiakan PM gitu. Jadi PM itu tuh ada 8 kelas. Aku tuh dapat kelas yang nomor 2, bayangin guys. Itu tuh bagus banget. Terus kayak teman-temanku tuh banyak yang pengen masuk kelas nomor 2, yang pokoknya itu tuh kayak tergantung nilai gitu loh. Tergantung nilai yang di UN kan. Jadi ada 1-8. Itu kayak tergantung nilai. Nah, aku tuh selalu dapet kelas yang tinggi gitu. PM itu pendalaman materi. Terus kadang tuh temen aku
bukan temen aku sih, karena aku mikir iya aku suka izin PM tapi teman-temanku tuh banyak sebenarnya yang pengen ngisi posisi di kelas 2 ini. Soalnya tuh itu tuh kayak ada limitnya gitu loh orangnya, kayak ada limitnya, kayak cuma 10 atau 11 orang gitu yang bisa di kelas itu. Gitu deh, suka nggak enak, tapi untung guruku support kayak gak apa-apa kamu ini aja dulu. Terus apa namanya, aku turun jadi ke kelas 3, yang kelas ketiga nih, tapi nggak apa-apa, masih bagus lah, 1 sampai 3 masih bagus. Kalian ada PM gitu nggak sih dulu? Apa nih? Cara ngilangin beruntusan gimana? Dulu aku tuh beruntusan pas kelas 9 SMP atau 8 SMP gitu, terus aku juga sempat di JKT sempat beruntusan. Sebenarnya harus tahu sih tipe kulit kalian gitu, entah yang kering atau yang apa namanya berminyak. Kalau aku tuh yang berminyak nih, tapi kadang jadi enggak, salah, maaf, aku tuh yang kering. Jadi karena aku kering, aku pakai pelembab gitu-gitu. Terus kalau keluar tuh harus banget wajib pakai pelembab sama sunscreen. Asik. Tipe kulitku introvert. Lucu deh. Iya, harus tahu dulu baru cari produknya. Jangan kayak aduh viral dikit apa langsung dibeli, jangan. Shell, cara ngibur diri biar gak sedih terus gimana? Kalau aku temuin orang yang bisa buat cerita gitu, asik. Kalau aku sih yang 3 orang tadi, Kak Olip, Kak Abiza, Puel. Orang yang selalu aku temuin kalau aku sedih itu mereka. Bukan maksudnya pelampiasan, bukan. Tapi saya coba cerita ke orang sekitar gitu. Asik, iya, ngomong asik terus seru loh. Iya, makanya kadang aku kalau misalnya tahu mereka lagi sedih, aku nggak bakal cerita ke mereka. Terus biasa aku cerita ke mamaku sih, atau enggak aku main sama Rafasya. Aku main, denger lagu itu juga bisa menyembuhkan sih. Siapa nih yang nge-give? Oh, Kak Febri, makasih Kak Iwe juga. Kadang lagi azan, bentar ya. Dijawab ya guys.
Selesai. Tadi aku habis membenarkan lighting. Kalian bisa nggak benerin lighting tanpa gerasak gerusuk kayak aku tadi? Nggak bisa kan? Jadi guys, tadi aku cerita apaan sih? Aku jadi lupa. Lucu banget ya saya ini, dia bisa berubah mood. Oh tadi aku lagi dengerin lagu ya. Ya kayak gitu, pokoknya denger lagu sampai moodnya baik, sampai moodnya bagus. Aku 24 jam deh dengerin lagu. Bahkan kalau sebelum ini dengerin ngaji, asik. Dengerin ngaji juga. Mamaku kadang aku suka denger lagu di TV nih. Kalau sebelum aku tidur suka diganti sama mamaku. Jadi kayak ngaji gitu, tapi nggak apa-apa. Katanya biar nyenyak tidurnya. Aku suka gulitannya marah. Oke. Iya, live Mekah, betul banget. Aku suka yang marah. Kadang kadang nggak harus lagu yang upbeat gitu yang bisa balikin mood aku. Kadang lagu yang sedih juga kadang bisa balikin mood aku. Ya intinya dengar lagu gitu deh. Ada Gurita 48. Jadi dia jatuh, maaf ya. Gurmin udah lewat 15 seriusan. Sekarang jam berapa? Pengen siap-siap ke FX, tapi aku takut ini. Oke, sudah selesai. Aku ingin menyelesaikan, tapi sebelumnya kita SS dulu. SS dulu ya. Gimana? Pakai ini aja biar lucu. Oke. Absen dulu ya. Sabar. Mana sih? Oke, yang pertama, jeng. Ada Kak Febri, yeay, tepuk tangan. Yang kedua ada dari Kak Hasmi, tepuk tangan lagi. Apa tuh? Apanya? Hamster lagi bikin bangunan. Yang kedua ada Nama Rasang, yeay. Nama Rasang, tepuk tangan. Yang keempat ada Kak Fahmi Alaudin. Yeay, tepuk tangan. Yang kelima ada Kak Flo Fadil. Yeay, selamat. Kok selamat sih? Yang keenam ada Kak Hairuman X New. Yeay, salah, tepuknya selesai di sini. Tangan. Yang ketujuh ada Kak Firauen. Selamat Kak Firauen. Yang kedelapan ada Kadito CKS. Selamat Kadito CKS. Yang kesembilan ada Kak Hamam. Yeay, selamat Kak Hamam. Kok aneh banget begini. Yang ke-10 ada Kak Lucky Lukman. Yeay, selamat Kak Lucky Lukman. Yang ke-11 ada Kak Alifahmi X Gurita 48. Wah, ini tangannya banyak. Jadi tepuknya gini. Yeay gitu ya. Yang ke-12 ada KZ00. Wow, selamat Kak KZ00. Ini sekarang gulitannya dan guguknya. Dan guguknya tepuk tangan. Yang ke-13
Yang terakhir ada kakak rasunya Acel. Yeay, selamat. Yeay, terima kasih yang udah nonton hari ini showroom yang gabut dan dadakan. Ya. Yeay, iya Pudi. Dan makasih juga yang udah give. Kak Iwe, Kak Firaun, Kak Febri, Kak Yusnita Rosyani, Nama Rasang, terus Kak Adit, Kak Ali Fahmi, Kak Rijal, terus Kak Fahmi Alaudin, terus Kak Flo Fadil, terus Kak Dito, terus Kak Hamam, terus Kak Arya Prims, tunggu, terus Kak Hasmi, terus Kak Heruman, Kak Luki Lukman juga, Kak Mas Bronya apa tuh, Kak Aat, dan Kak Friziki. Yeay, makasih. Siapa yang hari ini nonton Ramune? Oke. Makasih banyak semuanya. Makasih yang udah menonton nih kegabutan aku hari ini. Maaf kalau aku udah tadi gak jelas. Bye bye. Bye bye guys. See you. Aku matiin ya. Bye bye.